Kuasa hukum sudah kantongi pembunuh Brigadir J. Bukan Baradae, tapi ajudan Verdi Sambo yang lain. Tersangka tambahan nanti. Pasti dong, artinya kalau ada ukurannya kan perbuatannya. Apakah ada perbuatannya yang melawan hukum? Kalau ada perbuatannya tentu akan dijerat. Namun yang pasti adalah ada orang ditugaskan untuk melucuti atau untuk mengambil recorder CCTV. Sedangkan orang ini bukan polisi, tentu kan ada yang menyuruh, karena ini diambil dari lingkungan perumahan polisi. Nah, pertanyaannya siapa yang menyuruh itu? Tentulah yang menyuruh ini bukan orang biasa, tapi ada petinggi yang besar. Ini ada informasi ini yang harus juga didalami, jadi jangan kemudian karena sumbernya tidak jelas kemudian karena yang menyatakan lebih dari satu, sehingga menurut saya ini sudah harus ada perhatian terhadap informasi ini. Minggu ini di samping soal luka, ya, di samping soal karakter lukanya, apakah ini senjata, apakah ini senjata api atau senjata tajam, apakah ini terjadi penyiksaan ataukah tidak. Minggu ini di internal kami harap selesai, tinggal nanti kami uji itu sebagai bahan bekal kami, ketemu sama dokter dan sebagainya. Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak menyatakan orang yang diduga mengancam akan membunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bukanlah Baradae yang selama ini sering disebut-sebut, mengatakan teror itu datang dari ajudan Irjen Verdi Sambo yang lain. Kamarudin mengatakan sudah mengantongi nama pelaku dan menariknya, polisi yang diduga mengancam ini ingin membunuh Brigadir J ini ada di foto Verdi Sambo saat berfoto bersama dengan para ajudannya. Orang yang mengancam ini saya sudah kantongi namanya. Kalau pernah lihat sejumlah foto yang mereka foto bersama itu, salah satu yang mengancam itu ada dalam foto itu. Yang jelas bukan Baradae. Begitulah kata Kamarudin. Kamarudin mengungkapkan Brigadir J sempat menyampaikan salam perpisahan kepada orang yang menjadi tempatnya bercerita soal adanya ancaman ini. Kendati begitu dengan alasan keamanan, Kamarudin merahasiakan identitas teman curhat Brigadir J ini. Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkap sejumlah fakta baru mengenai kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat. Di antara fakta tersebut adalah soal kondisi Brigadir J yang ketakutan akan dibunuh. Salah orang itu, Kamarudin mengungkapkan adanya rekaman elektronik yang menunjukkan fakta bahwa Brigadir J ketakutan, bahkan sempat menangis karena mengetahui adanya teror pembunuhan terhadap dirinya. Saksi yang sangat spektakuler. Nah, saksi ini menyimpan rekaman elektronik. Di dalam rekaman elektronik ini ada ancaman pembunuhan dari bulan Juni. Ancaman pembunuhan itu terus berlanjut hingga akhir tanggal 7 Juli lalu. Begitulah kata Kamarudin. Komnas HAM menyebutkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak dari jarak yang tidak terlalu jauh. Kepastian itu diperoleh dari hasil pendalaman luka di tubuh Brigadir J. Kalau dari karakter luka, jarak penembakan memang tidak terlalu jauh, tapi ada beberapa karakter jarak yang berbeda-beda. Itu dari hasil pendalaman kami. Begitulah ujar Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam kepada wartawan. Hoirul menjelaskan luka tembak Brigadir J ada yang sampai menembus bagian tubuh, namun sebagian peluru masih bersarang di dalam tubuhnya. Anam mengatakan penjelasan proses otopsi terhadap jenazah Brigadir J sangat detail dan transparan, bahkan hingga titik-titik luka juga diperlihatkan. Itu dilihat, organ dalamnya kami juga itu diperlihatkan. Jadi proses kemarin itu menurut kami sangat transparan. Kalau kita hanya ditunjukkan hasil otopsi disuruh baca, ya enggak. Begitu di kami, kalau kami memang ingin melihat trauma trikalnya. Begitulah ia mengatakan. Sebelum jenazah diotopsi, kata Anam, Komnas HAM juga diperlihatkan detail luka lebam. Dan itu kami sudah lihat dengan detail dan sangat mendalam. Ditunjukkan bagaimana cara kerjanya dan pakai alat apa dan sebagainya. Termasuk kami juga ditunjukkan, karena itu foto ya. Kameranya pakai kamera profesional yang memang untuk kerja-kerja forensik. Kameranya pakai kamera profesional yang memang kerja untuk forensik. Pasti hasilnya berbeda. Jadi bias karena pendekatan teknologi juga diminimalisir dengan mendekatkan penggunaan kamera yang memang standar digunakan untuk kedokteran forensik. Begitulah lanjutnya. Secara prosedur, Anam mengatakan Komnas HAM sudah bisa menarik kesimpulan untuk internal tim. Karena kami sudah dapat dari keluarga kami uji dengan ahli, habis itu kami pakai dari keluarga dan ahli itu untuk menanyakan banyak hal kepada dokes. Namun demikian, karena ada proses ekshumasi, kami akan tunggu hasil ekshumasi. Kami kirim staf ke sana dan ini dalam proses perjalanan ke Jambi. Begitulah kata Anam.
Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyatakan orang yang diduga mengancam akan membunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bukanlah Baradae yang selama ini sering disebut-sebut, mengatakan teror itu datang dari ajudan Irjen Verdi Sambo yang lain. Kamarudin mengatakan sudah mengantongi nama pelaku dan menariknya, polisi yang diduga mengancam ini ingin membunuh Brigadir J ini ada di foto Verdi Sambo saat berfoto bersama dengan para ajudannya. Orang yang mengancam ini saya sudah kantongi namanya. Kalau pernah lihat sejumlah foto yang mereka foto bersama itu, salah satu yang mengancam itu ada dalam foto itu. Yang jelas, bukan Baradae. Begitulah kata Kamarudin. Kamarudin mengungkapkan Brigadir J sempat menyampaikan salam perpisahan kepada orang yang menjadi tempatnya bercerita soal adanya ancaman ini. Kendati begitu dengan alasan keamanan, Kamarudin merahasiakan identitas teman curhat Brigadir J ini. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengungkap sejumlah fakta baru mengenai kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat. Di antara fakta tersebut adalah soal kondisi Brigadir J yang ketakutan akan dibunuh. Sama orang itu, Kamarudin mengungkapkan adanya rekaman elektronik yang menunjukkan fakta bahwa Brigadir J ketakutan, bahkan sempat menangis karena mengetahui adanya teror pembunuhan terhadap dirinya. Saksi yang sangat spektakuler. Nah, saksi ini menyimpan rekaman elektronik. Di dalam rekaman elektronik ini ada ancaman pembunuhan dari bulan Juni. Ancaman pembunuhan itu terus berlanjut hingga akhir tanggal 7 Juli lalu. Begitulah kata Kamarudin. Komnas HAM menyebutkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak dari jarak yang tidak terlalu jauh. Kepastian itu diperoleh dari hasil pendalaman luka di tubuh Brigadir J. Kalau dari karakter luka, jarak penembakan memang tidak terlalu jauh, tapi ada beberapa karakter jarak yang berbeda-beda. Itu dari hasil pendalaman kami. Begitulah ujar Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam kepada wartawan. Hoirul menjelaskan luka tembak Brigadir J ada yang sampai menembus bagian tubuh, namun sebagian peluru masih bersarang di dalam tubuhnya. Anam mengatakan penjelasan proses otopsi terhadap jenazah Brigadir J sangat detail dan transparan, bahkan hingga titik-titik luka juga diperlihatkan. Itu dilihat, organ dalamnya kami juga itu diperlihatkan. Jadi proses kemarin itu menurut kami sangat transparan. Kalau kita hanya ditunjukkan hasil otopsi disuruh baca, ya enggak. Begitu di kami, kalau kami memang ingin melihat traumatrikalnya. Begitulah ia mengatakan. Sebelum jenazah diotopsi, kata Anam, Komnas HAM juga diperlihatkan detail luka lebam. Dan itu kami sudah lihat dengan detail dan sangat mendalam. Ditunjukkan bagaimana cara kerjanya dan pakai alat apa dan sebagainya. Termasuk kami juga ditunjukkan, karena itu foto ya. Kameranya pakai kamera profesional yang memang untuk kerja-kerja forensik. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel.